bagian urinalisa ya, untuk tempat pemeriksaan urin. Di sini selain pemeriksaan urin kita juga ada pemeriksaan feses, batu ginjal dan sebagainya. Cuman untuk ADD kita hanya dibolehkan untuk memberitahukan ADD seputar pemeriksaan urin aja ya. Sekarang sudah zaman modern, pemeriksaan manual itu sudah tidak kita lakukan lagi. Kita sudah memakai alat kita untuk pemeriksaan urinalisa itu adalah namanya AV772 ya. Di sini alatnya seperti satu, tapi dia sebenarnya melakukan dua macam pemeriksaan. Karena pemeriksaan urinalisa itu atau urin rutin itu memang ada dua macam pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan kimia atau yang kita sebut dengan pemeriksaan secara makroskopis, dan juga ada pemeriksaan sedimentasi yang kita kenal juga dengan pemeriksaan mikroskopis. Kenapa pemeriksaan kimia itu disebut makroskopis? Karena hasil pemeriksaannya itu dapat kita baca dengan bantuan mata, hanya dengan mata kita lihat itu kita bisa baca hasilnya ya. Sedangkan untuk pemeriksaan sedimentasi atau pemeriksaan mikroskop, untuk membaca hasilnya atau hasil pemeriksaannya hanya bisa dilakukan dengan bantuan mikroskop, dengan mikroskop kita melihatnya ya. Nah ini alatnya yang kita pakai. Kemudian ini dia juga di dalamnya itu sebenarnya untuk melakukan proses ini, mengerjakan pemeriksaan kimia atau pemeriksaan secara makroskopis, dia juga mempergunakan stick yang kita pakai untuk pemeriksaan manual. Pemeriksaan manual secara kimia atau makroskopis kita menggunakan stick urin. Mana ya hitam? Ibu cariin lagi yang tabung hitam. Tunggu deh, tabung yang hitam coba deh. Ada lihat nggak tabung hitam? Ini Mana? Masya Allah. Nah, ini adalah stick yang kita pakai untuk pemeriksaan kimia atau pemeriksaan secara makroskopis. Ini yang kita pakai. Kita fotonya ntar aja deh, yang ini lebih deketnya ntar. Nah, alat ini juga mempergunakan ini. Jadi ini kita masukkan ke dalam alatnya. Nah, stick ini kita masukkan ke dalam ini, ya. Nanti alat sendiri yang akan mengatur dia mengeluarkan satu-satu. Kemudian jarum ini akan menghisap sampelnya, ini kan jalannya dari sini. Nanti sampelnya akan dia hisap, kemudian ditetesin di kertas ini, kertas yang warna-warni ini. Ditetesin, kemudian nanti akan didorong lagi, akan dibaca dengan pantulan sinar. Nanti hasil dari pembacaan dia akan dikirimkan ke apa nih namanya komputer. Nah, kemudian selain ini juga dia akan langsung mengalirkan sampel ini juga ke mikroskop. Nanti alat sendiri yang akan mixing, masukin ke dalam mikroskop, menghitung, mengelompokkan itu. Nanti hasil langsung dia kirim ke alat komputer, ya. Di mana sih secara manual kalau kita yang melakukan? Kalau ini tadi kan alat yang melakukan ya, makanya kita sekarang sudah nggak melakukan lagi karena sudah alat. Gimana kalau kita yang melakukan? Kita pakai stick juga secara manualnya. Nah, caranya adalah untuk pemeriksaan kimia itu yang kita pakai alatnya adalah pipet. Dek, tolong sini pipet. Nah, sana sini karena memang kerjanya harus ke sana kemari. Ini sampelnya. Setiap kita mau mengerjakan sesuatu, kita safety untuk pasien dan safety untuk kita. Safety untuk kita menjaga supaya diri kita nggak terkontaminasi, karena sampel yang kita terima itu kita anggap semuanya infeksius. Jadi kenapa kita harus pakai APD ya? Karena kita sampel semua kita anggap infeksius. Nah, ini jangan lupa nomor registrasi atau nomor rek itu harus disamakan dengan formulir data semua. Kalau udah cocok, oke ya. Terus ini kita bisa sampelnya, alat mengerjakannya sama, dia akan menghisap sampelnya ya kan lewat jarumnya tadi, kemudian dia tetesin di kertas-kertas ini. Kita pun melakukannya demikian, kita tetesin atau kita siram begini. Nah, setelah
ini kan semua basah ya, kena siram. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu, kita kotak-kotak begini. Proses dari memisah sampai kita menyiram sampai kita membersihkan itu kurang lebih 1-2 menit. Ya, kemudian kita harus baca hasilnya. Kita samakan perubahan warna yang terjadi di sini dengan standar warna yang ada dalam tabung sticknya ini, ya. Ini adalah hasil untuk hasil yang normal, yaitu hasil negatif. Sini yang antara positif dan negatif, istilahnya masih trace hasilnya. Yang di sini positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Untuk pemeriksaan kimia atau secara makroskopis itu parameter yang harus kamu laporkan ya ada 11. Di antaranya leko, nitrit, bilirubin, orobilinogen, reduksi dan sebagainya. Nanti adik bisa lihat sendiri ya. Adik uraikan sendiri di catatan adik-adik ya. Ditambah lagi warna urin dan kejernihan atau kekeruhan urinnya, sampelnya. Ya, jadi yang harus dilaporkan untuk pemeriksaan kimia urin adalah ini. Parameter ini yang 11 sama ditambah warna urin dan kejernihan, karena warna maupun kejernihan atau kekeruhan ini berpengaruh juga kepada hasil pemeriksaan. Ya, untuk menentukan ada suatu penyakit kelainan pada urin itu juga menentukan, ya. Nah, ini nanti adik cocokin warnanya kira-kira ini hasil sampelnya ini perubahan warnanya pas di warna yang mana. Nih. Kalau dari atas itu masih negatif ya, karena masih sama dengan warna yang kita cocokin. Ya, semua masih negatif kecuali untuk ini pH. Ini kan di sini untuk normalnya warna orange, ya kan? Nah, kita samakan mana yang warnanya sama. Nah, di sini kan? Nih, yang pH, ya benar nggak dek? Berapa itu? Adik baca, ibu nggak kelihatan. 6,5. Berapa? 30. 6 berapa ini? 6,5 Bu. Nah, berarti pH-nya adalah 6,5 ya. Kalau jatuhnya warna di sini berarti pH-nya adalah 5 ya. Tapi ini yang cocok warnanya yang sama ini adalah di 6,5. Nah, begitu juga nih yang lainnya masih sama negatif. Ini untuk SG itu berat jenis. Kita samain mana yang jatuhnya sama. Ke sini ya. Kalau ke sini ini agak mudaan ininya. Ke sini yang kayaknya warna sama. Berapa itu? 1,005. Nah, berat jenisnya berarti 1,005 dan seterusnya ya. Untuk gula nih glukosa masih negatif dan seterusnya sama ya. Kemudian untuk warnanya adik harus cantumkan warna urinnya apa, kuning, merah atau kuning kehijauan dan sebagainya. Terus untuk kejernihan atau kekeruhan urinnya apa, jernih atau keruh ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan kimia atau makroskopis sampai di sini ada udah tahu ya, dan hasil yang harus dilaporkan seperti ini. Kemudian gimana cara pemeriksaan sedimentasi atau secara mikroskopis? Ini sampelnya kita tuang ke dalam tabung sebanyak 5 cc. Kemudian kita putar dengan centrifuge 3000 rpm selama 10 menit. Nanti akan terbentuk endapan dan cairan benihnya. Nanti yang kita pakai untuk kita baca di mikroskop untuk baca sedimen itu ada endapannya, cairan benihnya kita buang, kita pisahkan. Ya, boleh pakai pipet, kamu sedotin, tapi ini biar nggak kebawa. Tapi bisa juga kamu tuang langsung. Yang penting tuangnya jangan pelan-pelan, langsung aja tuang begitu. Kalau nuangnya pelan-pelan nanti akan ke bawah semua. Ya, jadi ingat bahwa untuk pemeriksaan sedimentasi alat yang dibutuhkan adalah tabung, pipet, centrifuge ya, terus nanti deglas, objek gelas dan mikroskop untuk pemeriksaan sedimen ya. Nah, yuk kita sekarang ke pemeriksaan mikroskop. Pipetnya lagi deh, Ber. Itu ber. Jangan lupa pipet juga ya deh, nanti lupa. Jadi apa aja tadi untuk pemeriksaan sedimentasi? Tabung, pipet, objek Centrifuge? centrifuge. Iya. Terus objek gelas, deglas ya. Nah, ini nanti kalau udah diputar, udah dipisahin apanya kayak gini. Tapi ini karena sampel urin yang keruh ya. Kalau yang bening mungkin nggak, warnanya nggak sekeruh ini. Ya karena bening. Tapi intinya akan tersisa segini. Kalau sudah kamu buang, ya. Itu berapa cc biasanya masukinnya?
masukin kemana? Ke tabung gas. Tabung. Kan tadi ibu bilang 5 cc 5 cc diputer ya kan. Nanti terus kita buang. Nah sisa ini endapannya kita pakai buat Di mikroskop. Ini caranya kita ambil, kita homogenin, boleh disedot tiup atau kita kocok ini boleh. Kita ambil sedikit, kita taruh di objek gelas, kamu tetesin gini, terus kamu tutup dengan gelas ya, tutup gini, terus baru kita taruh di mikroskop, kita baca ya. Untuk mencari lapang pandang, pertama yang kita pergunakan adalah pembesaran 10 kali. Kita mencari dulu lapangannya ya, kita udah ketemu belum di lapangannya. Nanti setelah udah lapangannya ketemu, kita perbesar gambarnya menjadi 40 kali ya. Contohnya di sini kita laporkan, kita hitung jumlah eri yang kita temuin, jumlah leko, bakteri, epitel, dan masih banyak lagi kristal. Kalau mau pelajari satu-satu waktunya nggak cukup, yang penting adik sekedar tahu aja ya. Di sini ada akan lihat jamur, itu yang seperti anggur, ada batangnya juga, kayak ada batangnya. Adik juga akan lihat di sini leko ada. Jadi ini jamur tuh seperti ini, bulat-bulat kecil kayak anggur, kadang ada batangnya seperti batangnya. Terus ada yang seperti rambut-rambut, ini juga jamur ya. Terus ada yang bentuk seperti silinder, lonjong panjang dan dia ada bintik-bintiknya, itu silinder ya. Silinder pun macam-macam. Adik cukup tahu aja silinder. Biasanya pada kerusakan ginjal yang udah parah itu ditemukan pasti ada silinder. Kemudian ini ada bintik-bintik seperti nyebar gitu. Dia agak bergerak, kalau diperhatikan itu adalah bakteri. Ada juga yang kayak batang bentuknya kecil-kecil. Terus ada yang bulat, ada titik-titiknya dan ada intinya, itu namanya leukosit. Ada lagi yang bulatnya lebih kecil dari leukosit tapi dia transparan. Itu adalah eritrosit. Kemudian ini ada bentuk yang seperti kaca atau seperti kristal, dia bentuknya seperti wajik. Nih kalau berdiri sendiri dia sendiri gitu, dia seperti wajik. Tapi kalau udah numpuk nih nanti dia seperti bunga kol. Itu kristal asam urat. Kristal juga macam-macam, ada kristal asam urat, kristal C oksalat dan sebagainya ya. Ini kita lihat di mikroskop. Nah ini anggur, ada juga kristalnya itu yang seperti bunga kol, ada leko, ada eri juga ada di sini. Boleh difoto, lihat satu-satu kalau mau. Yang timer gimana? Yang timer tadi udah 15 menit. Oh belum. Ingatin aja. Dalam kelompok ini gambar satu ya. Kalau mau lihat pakai mata boleh ganti. Untuk supaya kamu nggak gemeter, kamu boleh pegang itu mikroskopnya ya, untuk menahan tangan kamu. Ada yang mau lihat mungkin langsung dengan mata. Tadi belum dapat gambarnya belum. Oh, belum dapat. Ya udah, itu.